Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putri Nur Anida, NIM 7211419022 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melanjutkan materi Sistem Informasi Manajemen bab 10, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Undang-undang komputer di Amerika. Undang-undang komputer yang dikeluarkan di Amerika Serikat difokuskan pada hak penggunaan dan pembatasan terhadap akses data, khususnya data pada kartu kredit, data yang dimiliki oleh pemerintah, dan data yang bersifat pribadi. Kejahatan komputer dan baru-baru ini hak paten perangkat lunak. Pada tahun 1984, Kongres Amerika menambahkan poin-poin tertentu pada Undang-Undang Federal dalam menangani kasus-kasus kejahatan komputer. Undang-undang tersebut adalah Akte Pendidikan dan Keamanan Komputer Bisnis Kecil, mendirikan Pusat Keamanan Komputer Bisnis Kecil dan Dewasa Penasihat Pendidikan. Lalu yang kedua yaitu The Counterfeit Access Device and Computer Fraud and Abuse Act, atau Akte tentang pemalsuan perangkat dan penipuan melalui komputer. Hak paten perangkat lunak pada bulan Juli 1998 US. Hak paten perangkat lunak pada bulan Juli 1998 US Court of Appeals for the Federal Circuit mendesak agar pemerintah memberi hak paten pada proses bisnis. Kasus ini dikenal sebagai State Street Decision. Yang menjadi isu utama adalah paket perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dana tabungan bersama. Menghadapi kenyataan adanya hambatan dalam mempatenkan perangkat lunak, Kongres Amerika Serikat pada bulan April 2001 memperkenalkan satu jenis rekening yang komputer. Setelah 18 bulan, semua hak paten yang berkaitan dengan bisnis akan diterbitkan. Juga diberikan kesempatan bagi para pemilik produk baru untuk mendaftarkan ciptaannya agar mendapatkan hak paten undang-undang. Letakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena sifatnya tertulis. Kebutuhan akan budaya etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian diri pemimpinnya. Sebagai contohnya, pengaruh James Penny pada J.C. Penney, Kolonel John Peterson di National Cash Register, atau Thomas J. Watson di IBM menentukan kepribadian dari perusahaan tersebut. Di masa kini, CEO perusahaan seperti FedEx, Southwest Airlines, dan Microsoft memiliki pengaruh yang amat penting pada organisasinya, sehingga masyarakat cenderung memandang perusahaan tersebut seperti CEO-nya. Bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat, yaitu yang pertama, kredo perusahaan, lalu yang kedua, program etika, yang ketiga adalah kode perusahaan yang disesuaikan. Lalu selanjutnya terdapat gambar manajemen tingkat atas menerapkan budaya etika dengan cara dari atas ke bawah. Meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku tertentu yang diharapkan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain. D. Alasan dibalik etika komputer. James H. Moore mendefinisikan etika komputer sebagai analisis mengenai sifat
dan dampak sosial dari teknologi komputer, serta bagaimana formulasi dan kebijakan yang sesuai agar dapat menggunakan teknologi tersebut secara etis. Etika komputer terdiri dari dua aktivitas utama, dan orang yang paling bertanggung jawab dalam mengimplementasikan program-program etika tersebut adalah CEO. Alasan pentingnya etika komputer. James Hoare menyatakan ada 3 alasan utama mengapa etika komputer sangat penting bagi masyarakat. Yang pertama, kelenturan logika. Yang kedua, faktor transformasi. Dan yang terakhir adalah faktor tidak terlihat atau ketidaktampakan. Operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai pemrograman yang tidak tampak. Hak sosial dan komputer. Masyarakat tidak hanya mengharapkan pemerintah dan kalangan bisnis untuk menggunakan komputer dengan cara yang etis, tetapi juga mempunyai hak tertentu yang terkait dengan komputer. Penggolongan hak asasi manusia dalam area komputer yang dipublikasikan secara luas adalah PAPA yang ditulis oleh Richard O. Manson. Manson menciptakan istilah PAPA untuk menunjukkan 4 hak asasi masyarakat dalam hal informasi. PAPA adalah singkatan dari privasi, akurasi, properti, dan accessibility. Lalu selanjutnya ada hak untuk kerahasiaan. Hakim Agung Louis Brandeis dihargai sebagai orang yang memperkenalkan the right to be let alone. Manson merasa bahwa hak ini terancam oleh 2 kekuatan. Yang pertama, kemampuan komputer yang semakin meningkat telah dimanfaatkan untuk kegiatan pengintaian. Lalu yang kedua, meningkatnya nilai informasi dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya yaitu hak untuk keakuratan. Komputer memiliki potensi untuk mencapai tingkat ketelitian yang tidak dapat dicapai oleh sistem non-komputer. Lalu selanjutnya ada hak untuk kepemilikan. Kepemilikan intelektual yang pada umumnya ada dalam bentuk program komputer. Penjual perangkat lunak dapat melindungi hak-hak kepemilikan intelektual mereka dari pencurian. Kepemilikan intelektual dengan menggunakan hak cipta, hak paten, dan persetujuan lisensi. Lalu selanjutnya ada hak untuk mendapatkan akses. Sebelum database terkomputerisasi diperkenalkan, informasi yang tersedia untuk masyarakat umum ada dalam bentuk dokumen yang dicetak pada kertas atau gambar mikro yang dapat diperoleh di perpustakaan. Selanjutnya yaitu audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang sangat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi untuk mencari keakuratan catatan akuntansi. Lalu selanjutnya pentingnya objektivitas. Agar para auditor dapat menjaga objektivitas, mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional sistem yang mereka bantu kembangkan. Mereka hanya bekerja dengan kapasitas sebagai penasehat. Mereka membuat rekomendasi untuk manajemen dan manajemen memutuskan apakah mereka akan menerapkan rekomendasi tersebut. Jenis aktivitas audit. Terdapat 4 jenis dasar aktivitas audit internal. Yang pertama, audit finansial. Yang kedua, audit operasional. Dan yang ketiga adalah audit berkelanjutan, dan yang terakhir adalah desain sistem pengendalian internal. Subsistem audit internal melibatkan auditor internal dalam tim perancangan sistem merupakan suatu langkah yang baik untuk informasi yang terkendali dengan baik, dan sistem tersebut merupakan langkah yang baik untuk memberikan yang mereka perlakukan kepada manajemen informasi guna mencapai dan mengelola operasional bisnis yang beretika. Lalu yang selanjutnya menerapkan etika dalam teknologi informasi. Bagaimanakah budaya etika dicapai dalam sebuah perusahaan? Perusahaan tersebut tidak harus mengusahakan semua pekerjaan sendiri. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Kode etika dan pratika profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspansi di 8 hal penting, yaitu masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. 5 dari hal di atas berkaitan dengan tanggung jawab di mana ahli tersebut menjadi bagian. 2 hal berkaitan dengan kinerja
profesional, dan satu hal yaitu diri sendiri mengacu pada perangkat diri sendiri. Pendidikan etika komputer. Program edukasi formal dalam etika komputer tersedia dalam beragam sumber, antaranya yang pertama mata kuliah di perguruan tinggi, lalu yang kedua program profesional, dan yang terakhir adalah program edukasi swasta. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.